dari setahun ini 2024 ini sekitar ada 30 lebih. Wow, keren ya? Yang diikuti dan buat prestasi. Tapi buat prestasinya itu kemarin tuh yang terakhir itu ya hitungannya debut di lomba Iders di Taiwan. Halo Sobat Vokasi, kembali lagi di podcast IMBM, aku minta pendapatmu. Dan kembali lagi bersama saya Mahendra Putra yang akan jadi host pada episode kali ini nih tentunya. Dan di sini saya nggak sendirian nih, Sobat Vokasi semuanya. Di sini saya kedatangan bintang tamu yang sangat keren tentunya. Mungkin kita langsung aja kenal ya teman-teman. Dan halo Kak, selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, luar biasa. Keren. Oke, tadi dari kampus habis kelas langsung ke sini atau dari kos? Ya beda-beda Dari magang. Oh, dari magangan. Ya, maksudnya? dari kampus. Oh, dari kampus. Kelas. Iya. Oke. Tapi sebelum kita memulai obrolan pada podcast kita ya, kakak-kakak kita kali ini, mungkin boleh perkenalan dulu nih kepada sobat vokasi semuanya, biar pada kenal nih gitu. Oke. Perkenalkan, namaku Iksan Nur Kurniawan, biasa dipanggil Iksan, dari mahasiswa D3 Teknik Sipil angkatan 2022. Oke, Kak Iksan Iya, namanya. Iksan. Oke, kalau kakaknya? Aku Dionysius Girisca Wijaya, biasa dipanggil Dio, dari mahasiswa D3 Teknik Sipil angkatan 2022. Kami berdua itu dari komunitas Smart Solid. Wow. Jadi Kak Dio dan juga Kak Iksan ya dari komunitas Smart Solid program studi D3 Teknik Sipil ya. Iya. Wah, keren. Dan for information nih teman-teman. Jadi komunitas Smart Solid ini adalah salah satu penyumbang prestasi terbanyak di sekolah vokasi UNS nih. Wow, keren. Applause dulu dong buat Smart Solid gitu. Alhamdulillah. Oke. Terus sebenarnya kita mau tanya nih Kak, obrolan-obrolan kita di podcast INPM, dan ini kan kita tahu ya bahwasanya komunitas Smart Solid ya, dinaungi dari program studi D3 Teknik Sipil ya. Jadi boleh dijelasin nggak sih sebenarnya apa sih itu komunitas Smart Solid, sama mungkin asal usulnya atau mungkin awal terbentuknya itu gimana gitu? Oke. Buat Smart Solid Team sendiri itu merupakan komunitas yang di bawah himpunan D3 Teknik Sipil ya. MDS. Terus buat di keahlian bidang prestasi. Meningkatkan prestasi mahasiswa D3 Teknik Sipil. Oke, jadi emang dinaungi dari HMPS-nya D3 Teknik Sipil, himpunan mahasiswanya, tapi memiliki bidangnya sendiri untuk buat prestasinya gitu. Kompetisi. Jadi karena mahasiswa-mahasiswanya itu mau berprestasi lah, mau ikut-ikut lomba gitu, jadi ada wadah buat perlombaan teknik sipil kan banyak. Nah gitu harus ada wadahnya. Nah, itu dari kita teknik sipil itu mewadahi dan memfasilitasi. Oke, tapi dinaungi oleh himpunan tadi. Oke, tapi kalau berarti ada otonom tersendiri ya untuk di Smart Solid sendiri? Iya, ada sendiri, ada pengurusan sendiri, buat PAT ada sendiri, seperti segmen, ketua, wakil itu ada sendiri. Ada sendiri, jadi nggak harus emang satu kesatuan kepengurusan dengan himpunan, jadi beda ya? Beda. Oke, baru tahu nih aku ya, ternyata di bawah himpunan itu masih ada suatu komunitas tersendiri gitu, cuma untuk menaungin aja itu namanya di Smart Solid. Oke. Tapi berapa sih banyak anggota yang ada di Smart Solid gitu? Oke, untuk anggota sendiri kan kita udah berdiri dari tanggal 9 September 2017. Oke. Nah, untuk anggota sendiri udah banyak, tapi untuk kepengurusan itu di tahun ini ada kurang lebih 48 orang. Wow. Tapi dari alumni itu masih menjadi anggota. Oh, masih menjadi anggota? Masih menjadi anggota. Itu jadi kalau anggota aktifnya itu ya dari 2024 sampai 2022. Yang penting mahasiswa aktif dari D3 Sipil itu. Oke. Tapi kan alumni masih ambil bagian support gitu. Oh, berarti kalau alumni itu sebagai supportnya aja, mungkin kayak ada info-info lomba atau mungkin kalian latihan lomba itu yang ngajarin alumni-alumninya gitu berarti. Iya kan dari awal tuh buat pengerjaan kita sendiri tuh, pengerjaan lombanya tuh pasti dari awal penyisian, seperti buat kayak dokumen-dokumen buat untuk penyisian. Nah itu biasanya kita minta
info atau masukan dari alumni dan juga pembimbing juga. Seperti itu. Dan selanjutnya kalau udah masuk final, alumni itu juga masih ada andil besar buat kita latihan, buat presentasi biar tahu seperti apa sih di lapangan tuh seperti apa. Kita saling sharing ya, sharing informasi buat waktu presentasi finalis tuh jawaban yang tepat, yang pas tuh gimana, sesuai dengan keadaan di lapangan. Jadi emang pengaruh alumni sangat penting ya, karena kan biar kita juga tahu nih ya kesalahannya apa buat pembelajaran kita ke depannya gitu ya kakak-kakak ya. Jadi kalau mungkin ya aku juga mau tanya, prestasi setahun terakhir, kalian udah bahas nih, for information kepada sobat vokasi semuanya, bahwasanya salah satu pemberi penghargaan, maksudnya penghargaan terbesar prestasinya, penyumbang prestasi terbanyak di sekolah vokasi UNS kan salah satunya Smart Solid. Setahun terakhir ini berapa banyak sih yang mungkin lombanya berapa yang udah diikutin sama menangnya kejuaraan itu berapa aja? Untuk dari setahun terakhir, setahun ini 2024 ini sekitar ada 30 lebih. Wow, keren ya? Yang diikuti. Dan buat prestasi, tapi buat prestasinya itu kemarin tuh yang terakhir itu ya hitungannya debut di lomba Iders di Taiwan. Wow, sampai ke Taiwan itu? Iya. Kalian yang ikut atau? Iya, salah satunya Mas Giri. Oh, Mas Giri yang ikut. Wah, keren. Sampai ke Taiwan. Kan debut tapi ya belum menorehkan prestasi. Namanya kayak seperti Mas Jawa itu babat alas lah. Jadi emang mungkin prestasinya naik turun ya. Teman-teman semuanya ya. Jadi biar walaupun ikut banyak lomba, yang penting pede aja gitu. Benar. Itu salah satunya buat faktornya biar kita menumbuhkan percaya diri. Iya, biar ada mentalnya ya. Yang penting kita udah nyoba dulu. Yang penting nanti hasilnya pikir carry gitu. Dan mungkin kendala saat kalian mengurus komunitas sama juga untuk terkait lomba-lomba yang mungkin setahun bisa kalian ikuti 30 tuh menurut banyak sekali gitu ya. Karena kan kalian terbagi 48 itu apakah semuanya ikut lomba atau emang terbagi gitu? Untuk Smart Solid dan kepengurusan 48 itu sebagai pengurusnya. Tapi untuk pesertanya itu dari seluruh mahasiswa di Teknik Sipil sekarang. Nah, untuk Smart Solid Team sendiri itu ya cuman kita ya support buat ngebimbing teman-teman yang mau ikut lomba, mau prestasi, ya kita ada wadahnya seperti di situ, dan teman-teman dari kepengurusan itu yang bantuin buat ya ngerjain, buat timeline kayak gitu. Berarti kayak enggak cuma pengurusnya aja yang ikut lomba, tapi mengarah kesempatan kepada semua mahasiswa D3 Teknik Sipil. Itu latar belakang dan salah satu harapan dari pembimbing yaitu buat kalau ada Smart Solid Team Study itu sebagai pematik motivasi, buat meningkatkan motivasi mahasiswa D3 Teknik Sipil buat berprestasi terutama di bidang teknik sipilan, enggak di kuliah doang tapi bisa keluar juga. Jadi emang nggak cuma pembelajaran yang ada di kampus, tapi juga di perkuliahan juga ya teman-teman semuanya ya. Tapi mungkin tadi kan kita udah bahas terkait berapa semuanya ikut, tapi kendalanya belum disebutin tadi. Betul Pak. Mungkin Mas Gary gantian yang jawab tadi ya biar ikut menjawab gitu. Kendalanya sendiri itu dari kami itu kan banyak univ, banyak timeline juga. Nah itu timelinenya itu sekiranya mepet. Nah mepet mungkin 4 hari atau 5 hari ataupun seminggu, atau ya berbeda-beda lah, 2 minggu ataupun berapa. Nah itu kalau kita mepet tuh di administrasi sama di presentasinya. Seperti itu. Jadi lebih kencang lah, lebih dikencengi lagi. Gitu, nggak bisa santai-santai dulu gitu. Di administrasi kan kita juga nggak kita ngajuin habis itu cair atau enggak gimana, harus bisa nunggu lama ya gitu ya. Segitulah. Jadi memang kendalanya biasanya kayak dapat informasi tapi mendadak nih informasinya, biasanya kayak seperti itu ya. Atau mungkin kayak antara pengumuman sama jadwal presentasinya itu, presentasi kan harus di univnya yang penyelenggara. Itu kayak agak mepet ya. Mungkin harian. Jadi emang seperti itu ya kendalanya tadi. Tapi dari teman-teman Smart Solid Team semuanya itu bisa menangani ya, alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah bisa bisa sampai ya kayak tarik napas terus itu, apalagi kan lombanya sangat banyak ya tadi ya. Sama pertanyaan terakhir nih, untuk strategi dan juga harapan kedepannya buat Smart Solid Team
ya untuk teman-teman semuanya apa? Ya untuk dari saya strategi ya nggak saya sih ya buat kepengurusan tahun depan, karena ya buat akhir tahun ini saya dan Giri mungkin dah nggak sebagai kepengurusan udah lanjut ke adik tingkat ya. Lanjut ke adik tingkat ya, semoga bisa konsisten, bisa lebih baik lagi dan bisa banyak prestasi-prestasi yang bisa membanggakan, terutama prodi, terus fakultas sekolah vokasi dan juga UNS. Oke. Yang penting selalu berprestasi di tingkat nasional dan juga internasional. Nah, itu harapannya juga strategi ke depannya ya. Tapi memang keren banget sih Semar Solid Team ini ya. Salah satu penyumbang prestasi terbaik di SV, tapi juga memang untuk menaungi semua mahasiswa yang ada di D3 Teknik Sipil terutama ya. Oke. Untuk kita sebelum mengakhiri nih ya perbincangan kita di podcast IMPM kali ini, tadi kan pertanyaan terakhir strategi sama harapan. Mungkin closing statement dari kalian apa nih? Satu persatu mungkin dari Mas Iksan sama Mas Gary gitu buat teman-teman sobat vokasi semuanya, biar UKM bukan UKM ya. Mungkin komunitas-komunitas yang lain sama UKM yang ada di SV ini bisa lebih meningkatkan prestasinya lagi gitu, kayak lebih Semar Solid aja komunitas bisa nih, masa aku enggak gitu. Jangan takut buat belajar terus dan jangan pernah putus asa, karena dari kami atau dari kita sendiri pasti ada yang saling support. Oke. Untuk Mas Heri, closing statement-nya? Jangan lelah belajar. Yes, keren. Jangan lelah belajar, terus belajar ya. Oke. Jadi itu teman-teman sobat vokasi semuanya ya, pembahasan kita pada podcast IMPM kali ini semoga bisa memberikan manfaat dan juga insightful yang baru buat teman-teman sobat vokasi semuanya yang ada di sini. Dan mungkin itu tadi obrolan kita kali ini, dan jangan lupa saksikan YouTube podcast IMPM di episode selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya Mahendra Putra, pamit undur diri. Dadah.